Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan, NIM 2022 D1 B037. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem penyelenggara jalan berdasarkan peraturan yang berlaku, mulai dari konsep dasar, administrasi, perkerasan jalan, hingga pelaksanaan konstruksi jalan. Konsep dasar penyelenggaraan jalan. Penyelenggaraan jalan merupakan bagian penting dalam transportasi darat yang berfungsi untuk mendukung mobilitas manusia dan distribusi barang. Jalan dibedakan menjadi jalan umum yang digunakan oleh masyarakat luas, serta jalan khusus yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam sistemnya, jaringan jalan terbagi menjadi jaringan primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dan jaringan sekunder yang melayani wilayah regional dan lokal. Penyelenggara jalan mencakup beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, serta pemeliharaan. Semua tahapan ini harus dilakukan secara terintegrasi agar jalan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Wewenang dan pengelolaan jalan. Pengelolaan jalan dilakukan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Pemerintah pusat melalui menteri bertanggung jawab atas jalan nasional. Pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab terhadap jalan daerah. Koordinasi antar pemerintah tingkatan pemerintahan menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar pengelolaan jalan berjalan efektif. Administrasi dan dokumen jalan. Administrasi jalan mencakup penyusunan kebijakan lalu lintas, perencanaan jaringan jalan jangka panjang, serta pengendalian oleh pemerintah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen penting dalam penyelenggaraan jalan, antara lain: yang pertama, leger jalan sebagai data utama kondisi jalan. Yang selanjutnya, dokumen aset jalan. Yang selanjutnya, gambar telaksana atau as-built drawing. Yang selanjutnya, dokumen laik fungsi jalan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar evaluasi, pengawasan, dan perencanaan pengembangan jalan ke depan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Masyarakat memiliki peran aktif dalam mendukung penyelenggaraan jalan, seperti memberikan usulan, melaporkan kerusakan, serta berpartisipasi dalam pemilihan jalan. Dapat kita contoh seperti ketika jalan di kampung kita atau di daerah kita atau di kota kita mengalami kerusakan yang cukup parah dan sudah lama, dapat kita pertanyakan atau suarakan kepada pemerintah daerah maupun kota maupun provinsi untuk segera diperbaiki jalan di daerah masing-masing, di wilayah kita atau maupun di kota. Selain itu, masyarakat juga dapat terlibat dalam pendanaan maupun pengawasan, termasuk melaporkan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di lapangan. Peran ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik maupun masyarakat. Perkerasan jalan. Perkerasan jalan merupakan struktur utama yang berfungsi menyalurkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Secara umum, perkerasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, perkerasan lentur menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Yang kedua, perkerasan kaku yang menggunakan beton semen sebagai bahan utamanya. Setiap jenis perkerasan memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing, tergantung pada kondisi lalu lintas dan lingkungan. Bagian selanjutnya, pelaksanaan konstruksi jalan. Tahap pertama adalah pengadaan material seperti agregat, aspal yang memenuhi standar teknis. Selanjutnya adalah proses pencampuran dan pengangkutan material dengan kontrol suhu dan kualitas. Selain itu, aspek keselamatan kerja K3 menjadi hal yang penting dalam penggunaan pelindung diri seperti helm, masker, dan
sepatu safety. Untuk penutupnya, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa jalan merupakan infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Penyelenggara jalan harus dilakukan secara terpadu mulai perencanaan hingga pemeliharaan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat serta mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan infrastruktur dapat memberikan manfaat maksimal secara berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.